Salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, warga jemaat GKPI Seputih. Sebagaimana biasanya kita berbakti ataupun bersekutu di gereja, tapi karena situasi virus corona, kita dialihkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Untuk itu, saya menyampaikan firman Tuhan di Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini, Minggu Palmarum, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dalam situasi yang terjadi di dunia ini, bahkan pada kita sendiri, yaitu tentang virus corona atau
COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia, di mana pada minggu-minggu kita bersekutu maupun berbakti, mengadakan kebaktian di gereja. Oleh karena virus corona, anjuran pemerintah dan pastoral daripada pimpinan sinode untuk dialihkan kebaktian di gereja menjadi kebaktian di rumah-rumah. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang biasa yang menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi maupun bangsa Israel, bahwa mereka sekali setahun mengadakan pesta, khususnya pesta daun-daun. Hal ini semua umat dari segala penjuru datang ke Yerusalem untuk mengadakan pesta daun-daunan. Hal ini mengingat bahwa ketika bangsa Israel kembali dari perbudakan, di tengah jalan mereka yang senantiasa membuat pesta daun-daunan dan mereka membuat tenda-tenda melalui daun palem, dan itu adalah menandakan kemenangan bangsa Israel yang senantiasa atas penyertaan maupun pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang terjadi dalam perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru, bahwa dalam pesta palem, bahwa dalam pesta daun-daunan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka menuju perjalanan Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus berada di tengah jalan menuju Yerusalem, semua orang secara antusias bersama-sama menyambut Tuhan Yesus adalah Raja ataupun Mesias yang membawa kemenangan di tengah-tengah bangsa yang sedang terjajah di bawah jajahan pemerintahan Romawi. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang banyak yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus mengambil ataupun memetik daun palem dan menyambut Tuhan Yesus yang penuh kemenangan dengan menyebutkan Hosianna, Hosanna, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan Hosanna dan melambaikan daun palem, serta mereka ada yang membuat baju mereka untuk dihamparkan di tengah jalan, adalah satu penghormatan, adalah satu kemenangan yang diimani oleh bangsa yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Hosanna dalam pengucapan bangsa Israel, Hosanna dalam pengucapan orang banyak, itu menandakan bahwa mereka berpengharapan dan menyakiti, selamatkanlah kami,
Hal ini yang menjadi satu hal bahwa Yesus mereka yakini sebagai pemenang yang menaklukkan, bukan hanya menaklukkan dunia, tetapi Tuhan Yesus memberi keselamatan dunia dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa seorang Raja Mesias yang dielulukan bangsa Israel naik di atas keledai muda yang belum pernah dinaiki orang lain. Kalau kita membaca Injil Sinoptis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana yang tidak disebutkan di sini bahwa Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai dan melepaskan dari tambatan maupun ikatannya. Dan Yesus berkata, kalau ada orang yang menegur, katakanlah bahwa itu untuk keperluan maupun kepentingan Tuhan Yesus sendiri. Apa yang mau dikatakan dalam Injil Sinoptis yang tidak dibuat dalam Injil Yohanes ini, bahwa para murid diperintahkan maupun disuruh untuk melepaskan pengikat-pengikat yang ada di dunia ini, yang dari pengikat itu mereka serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya hal ini virus corona yang melanda dunia, melanda Indonesia, dan melanda kita, sehingga kita semuanya berbakti dan beribadah di rumah masing-masing. Untuk itu kita disuruh dan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melepaskan ikatan-ikatan ketakutan, melepaskan ikatan kegentaran, melepaskan ikatan-ikatan daripada virus corona ini, agar supaya kita tetap bersekutu, berbakti, maupun bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus naik di atas seekor keledai menuju Yerusalem, itu menunjukkan maupun menekankan dan menyatakan bahwa Yesus penuh dengan kerendahan hati untuk mendamaikan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan Allah. Perdamaian akan keselamatan inilah yang dikaryakan Tuhan Yesus ketika dia menuju Yerusalem. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus di Injil yang lain, Injil Sinoptis, berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang perjalanannya ke Yerusalem. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau akan saya ikut engkau, walaupun kematian, saya akan menyerahkan diri saya dan bersama-sama dengan engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku di depan manusia. Apa yang mau dikatakan tentang hal ini? Ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya, ketika Tuhan Yesus mau berkorban kepada kita sampai kepada kematiannya, itu menunjukkan bahwa karya Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan bagi kita semuanya, umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu para murid dan orang banyak serta merta bertanya, apakah yang terjadi dalam hal ini? Sebab anggapan mereka bahwa kedatangan Yesus tidaklah di atas kuda perang yang untuk memerangi, untuk menaklukkan kerajaan Roma dari penjajahan-penjajahan di daerah bangsa Israel, bangsa Tuhan.
Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal inilah yang menjadi perundungan kepada kita. Sebab ada yang tertulis pada ayat ke-15, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Bahwa Mesias ataupun kedatangan Yesus adalah untuk memberkati, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Terlebih juga kepada kita yang sedang beribadah di tengah-tengah kebaktian di rumah masing-masing. Tentunya Tuhan Yesus memberkati kita dengan penuh kerendahan hati dan penuh pengorbanan sampai kepada kematiannya. Dan kita yakin dan percaya Dia dimuliakan sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes ini. Mereka baru mengerti setelah ataupun sesudah Yesus dipermuliakan. Dan ketika sudah kebangkitan Tuhan Yesus, nantinya akan mengerti para murid akan Tuhan Yesus. Siapa sebenarnya Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pola pikir dari pengikut Yesus ada dua hal. Yang pertama, saksi mata yang melihat kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, yang mendengar tentang berita kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ada saksi mata dan ada juga orang yang belum melihat tapi mendengar kejadian kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa para murid, orang banyak dan orang-orang Farisi semula tidak mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentang karya Tuhan Yesus Kristus, tentang perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Inilah yang terakhir perjalanannya sebelum Tuhan Yesus masuk menderita, masuk ke dalam via dolorosa, via penderitaan kepada jalan salib. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi kita yang dilanda oleh virus corona, baik dunia maupun Indonesia, maupun jemaat GKPI Siap Putih yang beribadah di rumah masing-masing, bertanya-tanya apakah sebenarnya maksud daripada Tuhan untuk membiarkan seolah-olah Tuhan membiarkan virus corona ini berjalan maupun berada di tengah-tengah dunia. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan ini ketika kita bergumul dan bertanya-tanya baik kepada Tuhan melalui doa, inilah yang menjadi proses bahwa ketakutan, rasa takut dan gentar kita ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, rasa takut itu akan berlalu, rasa takut itu akan berubah menjadi keyakinan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan sanggup berbuat, Tuhan sanggup mengadakan ataupun menghapuskan virus ini, namun kita bersabar dalam proses ini semua. Tuhan sanggup memberi lebih dari apa yang kita pikirkan, dan Tuhan sanggup memberi apa yang kita minta kepadanya. Oleh karena itu, bersama Yesus kita yakin Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Walaupun semula sekarang kita bertanya-tanya tentang virus ini, kita yakin dan percaya virus ini akan berlalu. Tapi rencana Tuhan, rencana yang baik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam tema minggu ini, sambutlah Rajamu datang. Tentunya kita menyambut Tuhan Yesus penuh dengan keyakinan sebagai Raja yang merajai kita, yang merajai dunia, yang menguasai semua virus-virus ini akan berlalu. Dalam perjalanan kita akan memperoleh keselamatan,
kini dan di sini, dan untuk masa yang akan datang, hidup yang kekal, yang penuh sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah saudara-saudari sekalian yang beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam perjalanan hidup kami, dalam pekerjaan kami, baik ketika kami di rumah yang senantiasa berseru-berseru, yang senantiasa berpengharapan. Kami yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan keselamatan bagi kami, jauh dari virus-virus corona ini. Tuhan yang mengawal kami, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Demikian juga ya Tuhan buat negara kami ini, buat pelaksana-pelaksana terdepan, baik medis kedokteran, yang senantiasa bergerak dan bekerja melayani sampai dengan kepada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, agar pemerintah kami boleh memperoleh hikmat dan pengetahuan untuk terus mengadakan tindakan-tindakan lewat aparatnya TNI Polri untuk memutus jaringan-jaringan maupun virus corona. Tuhan, kiranya semua alat-alat yang kami pakai, baik alat cuci tangan, sanitizer maupun hand sanitizer maupun penutup mulut, maupun semua ya Tuhan dalam jarak, tidak boleh bersentuh dan tidak boleh duduk bersama dalam 1 meter. Hendaknya itu semua tindakan-tindakan maupun arahan pemerintah boleh ditekuni, boleh dilaksanakan dengan setia semua anggota jemaat-Mu, semua masyarakat-Mu ya Tuhan, agar dengan demikian pada waktunya dengan kuasa Tuhan boleh memutus, melenyapkan virus corona ini. Biarlah Tuhan memberkati tim medis kedokteran yang senantiasa bergerak, yang senantiasa melayani orang yang sakit, yang senantiasa melayani semuanya orang-orang yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan ketabahan, memberikan kesabaran, agar mereka boleh melayani jemaat umat yang terkena virus corona. Berkati juga ya Tuhan obat para medis kedokteran yang mereka berikan. Berkati juga tangan-tangan mereka ya Tuhan, agar semua pasien boleh memperoleh kesembuhan berkat pertolongan-Mu. Demikian juga ya Tuhan para tim medis yang dan keluarganya, berkati semuanya. Demikian juga ya Tuhan terhadap Bapak TNI Polri yang senantiasa dengan sungguh-sungguh melayani di tengah-tengah masyarakat maupun di jalanan maupun di kota, baik di desa. Berkati mereka ya Tuhan, berikan ketabahan,
berikan kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh bagi mereka di garis depan, TNI, Polri, pemerintah, dan perawat, dokter, medis kedokteran. Terima kasih ya Tuhan buat orang-orang yang masih dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran bagi mereka dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup memberikan kesehatan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka bersabar ya Tuhan dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat orang-orang yang Tuhan telah panggil akibat virus corona. Adalah Tuhan yang memberikan penghiburan buat keluarganya, memberikan kekuatan iman, ketabahan dan kesabaran agar mereka dengan penuh ketabahan untuk menjalani duka nantinya menjadi suka, dan mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan penghiburan melalui kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, pipi remaja, kaum ibu dan kaum bapak yang sudah lansia maupun yang sudah duda. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka agar mereka dimampukan untuk hidup dan berjalan dan di bawah terang kasih-Mu. Kuatkan keyakinan mereka ya Tuhan, agar mereka yakin bahwa semuanya ini akan berlalu berkat kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua para rekan-rekan penutua yang senantiasa terus berjalan untuk melayani, menyampaikan firman-Mu lewat kertas selebaran, menyampaikan tertib-tertib acara yang akan menjadi alat di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Berkati juga ya Tuhan para majelis, seksi-seksi, demikian juga seksi yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Terlebih ya Tuhan tim musik, tim pujian, berkati mereka semua, agar semua jemaat-Mu ya Tuhan boleh bersatu, bersekutu untuk bernyanyi memuji Engkau, serta berdoa dan tabah hati, kuat dalam iman, dalam menjalani proses pemulihan, proses kuasa-Mu melalui kebaktian-kebaktian di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, yang masih berbaring di tempat tidur, dan yang sudah pulih dari kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati mereka agar mereka tabah dan kuat dalam iman, dalam proses pemulihan yang Tuhan berikan, yang Tuhan karyakan di tengah-tengah mereka. Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka dan melawat mereka, sebagaimana juga melawat kami, semua anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh bagi jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit maupun pemulihan. Seperti Amang Situa M. Sibageriang dari sektor 23 dan Amang T. Siringo-Ringo dari sektor 5 dan Nyonya Simatupang Boru Purba dari sektor 1. Dan juga ya Tuhan, Nyonya Situa Biji Tumanggor Boru Huta Barat dari sektor 5, dan Amang Sintua E Huta Galung dari sektor 5, dan Nyonya Situa E Nababan Boru Purba dari sektor 5, Amang N Simbulun dari sektor 5, Amang J Syahan dari sektor 23, Inang Boru Panggabian Nyonya Siritonga dari sektor 23, Inang Boru Tambunan Nyonya Situa Amang Guru de Parapat,
dan juga Inang Situa M. Boru Simanung Khalid dari sektor 23 dan Nyonya Sintua N. Huta Barat Inang Boru Siagian dari sektor 23. Tak lupa ya Tuhan buat Inang Boru Munti, Nyonya Pendeta M. Purba. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memulihkannya dari penyakit sehingga Inang ini boleh berjalan di rumah dan mulai boleh memasak sehingga dia tidak lagi hanya berbaring di tempat tidur tapi boleh mengadakan aktivitas di tengah-tengah rumah tangga keluarga Pendeta M. Purba. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami di tengah-tengah jemaat-Mu, anak hamba-Mu Orwil Purba ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran baginya ya Bapak, karena dia ikut serta berperan untuk mendampingi orang tuanya, yaitu hamba-Mu ini dan Inang Boru Munti dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tetap memakai anak kami ini. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat-Mu kepadanya, umur yang panjang, sehat-sehat selalu. Demikian juga buat anak kami Sirulina Boru Purba dan Hela Adol Tumanggor di Gunung Sitoli. Berkati mereka ya Tuhan. Demikian juga anak kami Sirulina Boru Purba yang dalam tahap pertama ujian CPNS, dia telah lulus ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan melalui hikmat dan pengetahuan agar dia terus membekali dirinya untuk ujian CPNS tahap yang kedua. Ada Tuhan yang memberikan kerinduan hatinya ya Tuhan, dan kerinduan hati kami untuk dapat boleh nantinya memperoleh kelulusan menjadi PNS di tengah-tengah negara kami ini. Bapak yang baik, demikian juga buat seluruh anggota jemaat-Mu. Kami semua orang tua berpengharapan anak-anak kami dan cucu-cucu dari semua anggota jemaat-Mu boleh sehat-sehat selalu dan boleh berhasil dan sukses di tengah-tengah perkuliahan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah mencari jodoh ya Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa mempertemukan dan memberikan kerinduan-kerinduan dan pengharapan di tengah-tengah jemaat-Mu dan juga pengharapan kami orang tuanya. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang telah berulang tahun di minggu ini. Ada Tuhan yang memberikan panjang umur, sehat-sehat selalu, dan murah rezeki. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan keteguhan iman ketika mereka telah menerima umur yang baru. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkatinya agar mereka senantiasa bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkati juga keluarganya. Bapak yang baik, Bapak yang di sorga, demikian juga ya Tuhan buat semua para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang menjadi tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, mulai dari Amang Bisop, demikian juga Korwil, semua para pendeta, Bapak pendeta dan Ibu pendeta. Berkati semua pelayanan kami ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. 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 Tuhan memberkati kamu sekalian yang beribadah di tengah-tengah rumah tangga maupun di rumah. Terima kasih. Salam. Bismillah.